Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah ingat Allah saat senang, saat sulit Allah akan ingat kita. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita kan sama-sama udah dewasa ya. Kita juga sebagai orang tua. Udah mengetahui bahwa yang namanya jadi orang tua ini pasti capek. Ada enaknya, ada nggak enaknya saat mendidik anak ini ya. Tapi kita lakukan semuanya itu harus dengan yang namanya penuh dengan keikhlasan. Namun dengan mengingat Allah juga pastinya. Nantinya Allah katanya akan meringankan kita juga dan akan menjadikan anak kita ini anak yang soleh dan solehah. Dan yang anak yang bisa digampang diatur gitu ya. Namun yang namanya mendidik anak ini juga akan selalu yang namanya jadi apa ya, tantangan juga gitu loh. Kadang-kadang anak ini udah kita ajarin di rumah, mohon izin Ustadz Anas gitu ya sebelumnya ya. Kita ajarin yang baik-baik, ya kata-katanya yang bagus. Giran keluar, balik ke rumah, tiba-tiba ada kosakata baru yang kurang enak didengar. Kata-kata kasar. Nah ini bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua nih? Ustadz Anas, mohon izin tafadhol penjelasannya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Fadli. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kalau kita ingin berbicara anak yang sudah kita didik, kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah ini apa yang harus kita buat koreksi. Kalau kita melihat dulu dari awal, pertama dari Nabi mengingatkan ketika kita kumpul suami istri kata Nabi bacalah doa. Sebab kalau ada orang kumpul suami istri tidak baca doa maka setan akan ikut campur. Yang kedua ketika seorang istri hamil maka di situ diminta untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikan makanan yang terbaik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kasih yang terbaik. Nah, di antara makanan yang terbaik itu adalah makanan-makanan yang halal. Yang ketiga, ketika seorang anak itu lahir, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya mengazankan, mengiqamahkan, kemudian nanti mengakikahkan. Kemudian setelah dia mulai dewasa, mulai kita ajarkan. Pertama yang perlu kita ajarkan adalah tauhid, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, tertanam sudah akidahnya, insya Allah kekuatan akidah mengalahkan kekuatan segalanya. Yang kedua, tugas kita juga sebagai orang tua apa? Kita harus punya perhatian terhadap anak-anak kita. Khususnya kita ini yang laki. Ya, saya ambil sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah seorang anak, diberikan oleh Allah Nabi Allah Ismail. Ketika Nabi Ismail itu lahir, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya biwadin ghairi zi zar'in. Pada satu tempat yang tidak ada pohon. Ditinggalkan. Walaupun Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah berangkat ke Syam, ke Palestina. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengunjungi anaknya. Dengan perjalanan yang cukup panjang. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, ayo dekati anak kita. Perhatikan anak kita. Anak tetap akan membutuhkan kasih sayang dari kita. Khususnya kita ini seorang laki-laki. Walaupun kita di kantor menjadi seorang direktur, nggak mungkin anak kita panggil kita direktur. Walaupun kita sebagai seorang ustadz, nggak mungkin anak kita panggil ustadz. Pasti kita dipanggil abah, ayah, papa. Ah, itulah. Nah, kenapa kok anak yang sudah kita didik segala macam kok susah diatur? Ini dilihat dulu. Bisa jadi bukan karena salah anaknya, tetapi perhatian kita yang kurang. Nah, yang ketiga, apa yang perlu kita ajarkan kepada anak? Akhlak. Akhlak berangkat dari kita orang tua. Ketika orang tua itu sudah memberikan akhlak kepada anak, memberikan contoh kepada anak, anak pasti ikut. Berikan yang terbaik akhlak. Coba kalau seandainya apapun kita mulai dengan menyebut nama Allah, apapun kita mulai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah, pasti anak akan mengikuti dari akhlaknya
orang tua. Insya Masya Allah ini akan berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa. Jadi salah satunya adalah jangan memberikan anak dengan makanan yang haram. Betul. Yang kedua pada saat bertemu suami istri itu ada doanya. Nah, ada doanya. Teman saya lupa. Ya, kenapa? Ada yang lupa teman saya, bisa Lupa diingetin nggak apa? doanya? Doanya. Oh. Ustaz Sam tolong ingetin dong. Doanya. Ditanya lupanya kapan? Ingat itu. Udah lama baca doanya terakhir Oh, itu gitu. 3 tahun lalu hampir. Takut kelupaan dia. Takut kelupaan. Takut kelupaan. Nah gini, Ustaz Maulana. Izin nih Ustaz Maulana. Apa lagi, ya Ya Allah? Allah. Ini saya mau nanya. Ya. Ustaz Maulana kan ya namanya manusia pasti Ya. pernah jatuh cinta dong. Tapi kan menahan perasaan tersebut Ustaz Ya. Maulana. Berusaha Ustaz tuh nggak melebihi cinta kepada dia daripada mencintai Allah. Iya. Dan Ustadz Maulana akhirnya Masya Allah mendapatkan jodoh yang terbaik. Iya. Nah itu emang harus seperti itu Ustadz ya. Kalau nanti Ustadz mau dapat lagi yang berikutnya juga harus melakukan hal yang sama. Izin Ustaz Anas dan Ustaz Am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok wali wanita yang luar biasa, kebetulan insya Allah alhamdulillah kemarin kita datang ke makam beliau, tempat mi'rabnya beliau, yakni Rabiatul Adawiyah. Masya Allah tabarakallah. Ana uhibbuka ya habibi, aku cinta padamu ya Allah. Ingat, mencintai sesuatu tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Karena kenapa? Karena ketika kita mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah, dikhawatirkan bablas. Dikhawatirkan cinta buta. Dikhawatirkan cinta mati. Dikhawatirkan cinta yang membuat kita musyrik. Hati-hati, jangan diperbudak cinta. Segala sesuatu, ingat, kalau sudah jadi hamba selain Allah, itu bahaya. Hamba harta, hamba jabatan, hamba wanita. Harta, tata, wanita. 1, 2, 3. Harta, tahta, wanita. 1, 2, 3. Harta, tahta, wanita. 1, 2, 3. Dia belum dapat yang nomor 3. Oh gitu, jadi ulang-ulang. Makanya diulang terus 3 kali ya, nomor 3 belum soalnya. Iya. Hanya sekedar diperbudak. Hingga ketika dia terlalu berlebih cintanya dengan harta sampai lupa salat. Berlebih cintanya kepada wanita sampai dia menggadaikan akidahnya. Hati-hati. Harta di tangan, Allah di hati. Iya. Jadikan seperti itu. Karena kenapa? Karena kita harus mencinta karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Kita mencintai seseorang. Kenapa? Karena Allah. Kenapa kita mencinta dia? Karena ini sebab karena Allah. Saya berteman sama Mas Fadli. Ini disebabkan karena Allah. Amin. Iya. Betul ya. Disebabkan karena saya lagi berdakwah di Islam Indah. Butuh host. Luar biasa. Sudah berapa tahun? Masuk 10 tahun insya Allah. Aduh ya Allah luar biasa ya. Kok nggak berubah-berubah mukanya ya? Ada kumisnya hari Oh ini iya. ya. Nanti cukur insya Allah. Dan mohon izin. Dan harus untuk Allah. Aku mencintaimu untuk Allah. Kenapa kita mencintai anak, mencintai pasangan, mencintai orang tua? Itu perintah Allah. Persoalan dia ngambek, persoalan dia marah. Kita tetap mencintai dia. Karena ketika kita mencinta kepada Allah, karena Allah, sebab Allah yakin. Allah akan beritahukan malaikat, para malaikat. Dia mencintaiku, aku mencintainya. Maka apa yang terjadi? Malaikat-malaikat itu menyampaikan malaikat yang ada di bumi untuk menyuruh supaya orang-orang mencintainya dia.
Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nggak boleh kasih kesempatan dikit, panjang dia. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini apa benar nih? Mungkin ada yang bilang sama saya, Mas Fadli bener nggak sih? Nanya nih gitu ya, boleh ya. Kalau kita senang atas kebahagiaan orang lain, contohnya ya. Ada yang melahirkan teman kita atau saudara kita atau adik kita. Terus kita senang ngeliat anak tersebut. Katanya nanti Allah itu akan mempermudah juga urusan kita dalam hal untuk mendapatkan yang namanya keturunan. Seandainya seperti itu. Apakah seperti itu Ustaz Syam? Mungkin teman kita beli mobil seandainya baru gitu ya kan. Kita senang, wah Masya Allah senangnya. Nanti kita dikasih mudah juga kasih Allah beli mobil baru. Gitu juga. Baik, insya Allah tabi guruku. Kiana, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cara praktis untuk mendapatkan nikmat seperti apa yang didapatkan oleh orang lain. Yang pertama, ikutlah bersyukur ketika ada orang yang bersyukur. Kalau ada orang yang bersedih, sembari kita datang kepadanya namanya bertakziah. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan nikmat, kita juga datang kepadanya namanya bertahniah. Ikut senang dengan apa yang dirasakan orang tersebut. Karena kebahagiaan itu jikalau dibagi akan bertambah. Sedangkan kesedihan itu kalau dibagi akan berkurang. Ada orang merasakan kesedihan maka kita datang kepadanya sambil menghiburnya maka kesedihannya akan berkurang. Tapi kalau ada orang yang berbahagia lalu kita mendekat kepadanya ikut bersyukur juga dengan acara syukuran, tasyakuran kalau istilah kita di Indonesia. Maka subhanallah ikut bertahniah, ikut bahagia dengan kebahagiaannya maka itu akan menambah kebahagiaan. Dan ternyata ketika kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain maka ternyata para malaikat akan mengaminkan apa yang kita doakan kepada orang tersebut. Misal ada orang yang berkata, ya Allah tambahkan nikmatnya tetanggaku. Maka malaikat berkata, walaka mithlu, dan bagimu juga. Dan bagimu juga. Ya Allah sembuhkan penyakitnya orang tersebut, temanku, sahabatku. Maka malaikat pun berkata, walaka mithlu, bagimu juga. Kalau ada penyakitmu, Allah sembuhkan penyakitmu. Ada orang naik haji, subhanallah. Lalu kita mengatakan, ya Allah selamatkan ia dalam perjalanannya, mabrurkan hajinya. Maka malaikat pun berkata, walaka mithlu, bagimu juga pahala yang sama. Maka subhanallah ikut senang dengan kebahagiaan orang lain, dengan kesenangan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa kita bahkan mendoakan kita. Kira-kira kalau kita mau hitung-hitungan mungkin saja doa malaikat itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun derajat manusia tetap lebih tinggi daripada malaikat ketika mereka bertakwa. Namun malaikat itu diakui tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin didoakan para malaikat, ikutlah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Ikutlah senang terhadap nikmat orang lain. Ikutlah berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Maka kalau dikatakan seperti keturunan, iya betul seperti keturunan. Bagaimana kisah Hanna wa Imran, ya Ali Imran di dalam Al-Quran disebutkan. Ali Imran ini lama tidak mendapatkan keturunan. Ya, Imran dan Hanna lama tidak mendapatkan keturunan sehingga Hanna datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau buat aku ini mengandung seorang bayi, maka aku akan jadikan ia mengabdi di Baitul Maqdis." Pada zaman itu semua itu diarahkan ke Baitul Maqdis. Jadi apa-apa kalau orang mau berdoa sama Allah itu mereka mengarahkan kepada Baitul Maqdis. Misal mau punya kendaraan baru dia katakan, ya Allah kalau saya punya kendaraan saya akan rajin ke Baitul Maqdis. Ya Allah kalau panen ini kebun saya, Allah saya akan sumbangkan berapa persen kepada Baitul Maqdis. Semua dihubungkan dengan Baitul Maqdis. Maka Hanna pun meminta, ya Allah kalau saya punya keturunan ini saya akan serahkan anak ini ke Baitul Maqdis. Akhirnya Allah berikan keturunan kepada Hanna di usianya yang sudah senja, ya. Bahkan Imran meninggal sementara Hanna masih mengandung karena sudah tua gitu, subhanallah. Lalu Nabi Zakaria alaihissalam merawat anak tersebut. Lalu Nabi Zakaria yang mana dia pun berusia tua, ternyata Allah berikan juga keturunan kepadanya. Jadi berbahagia dengan ikut bahagia ketika orang lain bahagia, bisa jadi itu wasilah jalan Allah memberikan kita nikmat yang sama dengan orang lain. Jangan kebalikannya. Ada orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, maka tidak akan pernah bahagia hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Iya. Jadi kita tuh segala sesuatunya ngelihat orang bahagia itu kita bahagia. Insya Allah nanti akan diaminkan malaikat, kita kebagian juga bahagianya ya kan? Bahkan bisa jadi lebih cepat. Amin. Gak boleh jadi orang sirikan tuh. Apalagi netizen yang suka julid ngomongnya ya. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk. Yuk kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz.
kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Ustadz, samarkan nama saya. Alhamdulillah sudah disamarkan. Sekarang saya lagi bingung banget nih, soalnya saya sering ketempelan. Wah, koyo apa-apa ini. Saya selalu mengingat Allah kayak sholat, ngaji, dan amalan-amalan lainnya. Bahkan saya sudah ruqyah mandiri. Ustadz, itu sebenarnya apa yang salah ya Ustadz ya? Saya takut minta ruqyah sama orang lain, takut gak masuk surga dengan cepat. Tolong jawabannya, emang benar ya Ustadz nggak boleh minta diruqyah? Nah ini Ustadz Anad nih mau izin nih. Ya. Katanya memang ada sesuatu yang mengatakan kalau nanti kita suka diruqyah sama orang lain nanti mau masuk surganya agak lebih lambat. Mendingan ruqyah mandiri aja. Ini bagaimana penjelasannya Ustadz Anas? Oh gitu, ya. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Fadli. Kalau kita bicara tentang ruqyah itu boleh, ruqyah itu boleh, boleh. Memang kalau ada orang yang diminta diruqyah, maka dia akan dipersulit kesempatannya masuk surga bighairi hisab. Bukan berarti tidak masuk surga tetap. Cuman masuk surga bighairi hisab tidak dapat dia. Kalau dia meminta diruqyah. Nah tetapi ruqyah itu boleh, silahkan. Karena pernah terjadi ketika ada kepala suku terkena penyakit. Kemudian dia berkata, siapa di antara kamu sekalian yang bisa meruqyah? Kemudian ada seorang mengatakan, biiznillah saya bisa. Makanya ketika kita mau meruqyah, kita lihat dulu siapa yang meruqyah itu. Kalau orang yang dekat dengan Allah, silahkan. Tapi yang paling bagus begini, kalau misalnya mau meruqyah, orang lain yang menyarankan, jangan kita yang meminta. Nah, itu yang saya lebih setuju. Ya, atau kalau tidak meruqyah mandiri. Kita ruqyah saja. Nah kalau misalnya sudah sholat, kemudian sudah berdoa, sudah mengamalkan apapun kok masih ketempelan. Nah ini yang perlu kita pikirkan sekarang, apa amalan yang Anda baca? Ya, terkadang ada orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ada pijakannya. Atau ada orang yang mengamalkan sesuatu kemudian bukan mengharapkan ridho Allah seperti tadi Ustaz Maulana, Ustaz Syam sudah kasih tahu. Bisa jadi. Sehingga apa? Yang diminta bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk yang lain. Misalnya ada orang yang mengamalkan sesuatu biar diberikan kedikjayaan, kekebalan, atau supaya disalut sama orang. Orang biar cinta sama dia. Nah nanti yang lahir bukan mengharapkan ridho Allah, justru makhluk-makhluk yang lain. Sebab orang kalau sudah dekat dengan Allah, kita kalau sudah dekat dengan Allah, makhluk apapun, apalagi jin, tidak akan pernah sanggup mendekati kita. Kenapa? Ada Allah yang berada di dalam diri kita. Nah ini yang kadang-kadang harus kita mulai pikirkan. Jadi sholat kita, sudah kita katakan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Benarkah lillahi rabbil alaminnya? Hanya kepada Allah. Ada orang yang beribadah tapi bukan karena Allah. Dia minta sesuatu. Saya pengen ibadah ini biar nanti saya begini. Mungkin saja Allah kasih. Tetapi ridho Allah belum tentu Allah berikan. Jadikan ibadah kita karena ridho Allah. Jadikan doa kita karena minta ridho Allah. Jadikan amal yang kita kerjakan apapun bentuknya hanya mengharap ridho Allah. Makhluk apapun tidak akan pernah menempel dalam diri kita. Saya ngerti, paling dia nanti kerasukan jadi ini. Bener. Biasanya begitu tuh. Atau berat, males ngapa-ngapain iya, gitu ya. Dia kan gini, dia ngamalin sesuatu kok kayaknya gimana nih, badan saya kagak enak. Biasanya begitu tuh. Nah, itu biasanya amalannya tuh Ustaz. Amalannya ini kadang-kadang dia mengamalkan sesuatu bukan karena Allah, karena Bukan mengharap karena sesuatu. Allah. Mengharap Mengharap begitu. sesuatu. Iya. Karena mengharap selain Allah kekecewaan yang kau dapat. Nah betul, Iya. cakep. Bagus. Ini dia, makanya saya berharap, ayo ibadah semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah, makasih banyak Ustadz. Orang lagi syuting, lagi dengar tausiah, dia malah main game. Kok Tadi saya udah dengerin. Karena sekarang gini, Ustadz Maulana gimana sih? Ini saya lagi senang, terus saya ibadah, salah.
Sekarang saya lagi senang habis dengerin tausiah, saya mau main game, salah juga. Yang benar bagaimana sih? Menegur-negur mulu. Bukan begitu. Sebenarnya ada caranya. Nah, kasih tahu, Sat. Sesaat lagi kita bahas. Oh, Yang gitu. sekarang. Gitu. Dia ambil handphone saya. Setelah yang satu ini jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini handphone saya mau main Gimana dulu. cara Tangsu. mainnya?